Engkau. Biarlah Tuhan melalui pujian-pujian kami, Engkau disukakan melalui pujian-pujian kami. Kami mengucap syukur buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, semangat memuji Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus semangat memuji Tuhan. Ini pakai di pause ya. Oke, lanjut. Kalau teman-teman mau berdiri, teman-teman mau berfoto.
Kalau susah dosanya dia, kita mau makan. Oke. Siapa yang percaya kita punya Allah yang berkuasa? Kita melewati setiap masa perjalanan kehidupan kita tidak mudah tentunya, tapi kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang menaklukkan langit, menaklukkan bumi. Oke, Mas, saya dipuji Yesus. Di era yang baru ini kita sudah melewati banyak sekali rintangan kemarin. Sebelum ada pandemi sekarang sudah mulai jalan hybrid ya, yang online offline mulai bergabung, sistem hybrid. Kemudian di masa-masa yang akan datang akan jauh lebih banyak lagi halangan, rintangan, cobaan yang tentunya tidak mudah bagi kita ini. Tapi mari kita mau sama-sama katakan, Tuhan, kalau misalkan Tuhan nggak ada sama-sama aku, kalau Tuhan nggak ada jalan bareng sama aku, kalau Tuhan nggak gandeng aku, Tuhan, aku nggak mau jalan. Karena aku tahu kekuatanku, aku ini bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Aku bukan apa-apa tanpa Engkau, dan aku bahkan tidak mampu berjalan, Tuhan. Bahkan aku tidak mampu menghadapi semuanya jika tanpa Engkau di sisiku. Mari kita sama-sama mau mengatakan untuk menghadapi hari-hari ke depan, Tuhan please sama aku, jalan bareng aku, gandeng aku, tuntun
silakan Kak Izkia, Kak Ola, Kak Madea. Amin. Terima kasih kakak-kakak udah memimpin kita dalam doa penyembahan. Sebelum kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Bapak Evangelis Joshua Christian. Nah, sebelum nanti Coach Jos sharing, saya mau kenalin dulu nih pembicara kita pada malam hari ini. Mungkin banyak yang belum tahu atau mungkin sebagian besar udah tahu. Jadi Coach Jos ini atau Bapak Evangelis Joshua Christian memiliki seorang istri cantik, Evangelis Kezia Perenda, dan 2 anak yang imut-imut. Dan malam hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Teman-teman boleh persiapkan Bible-nya, boleh Bible fisik ataupun Bible handphone, but pastikan kita sama-sama siapkan wadah terbaik untuk jangan lewatkan kesempatan malam hari ini, kita sama-sama fokus sama Tuhan. Oke deh, tanpa berlama-lama, kita persilakan Coach Jos untuk sharing firman Tuhan. Cek. Oke, shalom. Apakah suara saya cukup jelas? Shalom. Shalom. Oke. Ini update, jadi aplikasinya beda dari biasanya. Oke, tapi aman ya, semuanya jelas. Oke, shalom semuanya. Yuk, mari kita sama-sama doa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk semua keajaiban, untuk 1 tahun yang Kau berikan buat setiap kami, untuk kesehatan, untuk berkat. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk semuanya. Sungguh kami berdoa buat Zoom untuk malam hari ini. Sungguh biar Kau yang berkati, Kau yang blessing. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang baru yang akan mengubahkan hidup kami yang Kau mau sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan. Sungguh biar tepat seperti yang Kau mau Tuhan, dan bukan dari jiwa hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom semuanya. Mungkin beberapa belum. Sorry. Thank you buat teman-teman pemusik yang udah bawa pujian penyembahan. Seru banget. Mungkin lebih fun ya karena tapping gitu terus rame-rame. Thank you banget. Dan hari ini mungkin aku mau share tentang tahun baru gitu ya. Jadi hari ini tepatnya sebenarnya kemarin gitu ya, itu di Israel sedang merayakan tahun baru mereka gitu, tahun 5783 kalau nggak salah. Nah, seru ya sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang Israel, kita bicara tentang tanah perjanjian. Mungkin buat beberapa teman juga kita sama-sama percaya lah ya, beriman kalau jadi tahun depan aku pengen ke Israel, dan mungkin aku lagi pengen sih bikinnya semurah mungkin supaya sebanyak mungkin orang bisa join gitu. Dan mungkin ya aku berdoa semua yang dari Zoom, ya mungkin minimal beberapa lah ya yang dari Zoom bisa sepakat dan kita berangkat bareng gitu ya. Cuman aku belum tahu, karena buat aku harganya itu masih mahal banget gitu, 25 juta ke atas. Aduh, rada belum reasonable lah buat aku gitu. Cuman ya let's see, kita lihat. Nah, yang dahsyat adalah gini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ngerti dulu, Israel ini punya tahun yang beda dari kita, dan mereka punya tradisi yang beda gitu. Salah satunya adalah mereka ini menyebut tahun baru mereka selain dengan sebutan Rosh Hashanah, mereka juga menyebutkan dengan sebutan Yom Teruah atau hari peniupan sangkakala gitu ya. Karena kalau kita di Indonesia itu pakai petasan gitu, gitu ya, kembang api ya, Happy New Year gitu, pakai kembang api bintang atau apalah api unggun gitu ya yang biasa. Tapi mereka ini merayakan tahun baru dengan meniup sangkakala. Nah, aku mau cerita dikit sebelum kita sama-sama bahas lebih dalam ya tentang firman Tuhan tentang tahun baru ini. Yang dahsyat adalah gini teman-teman. Kalau teman-teman belajar di Alkitab, ada kisah tentang tahun Yobel. Tahun Yobel adalah setiap tahun ke-7, kalau kelipatan selanjutnya tahun ke-50, itu akan menikmati Yobel yang besar, Great Jubilee gitu ya. Nah, setiap kali pergantian tahun masuk ke tahun Yobel, artinya tahun ke-7, itu mereka punya peraturan yang aneh. Ya, peraturannya adalah semua budak
semua tanah yang disewa itu harus dikembalikan. Gitu. Jadi memang itu tradisi yang bagi sebagian banyak pengusaha itu tidak menguntungkan. Kenapa? Teman-teman bisa bayangin nggak? Kalau kamu perlu pembantu rumah tangga di tahun ke-6, itu artinya 1 tahun doang dan tahun ke-7 Yobel. Kamu harus memulangkan hambamu ini. Gitu. Kamu baru sewa tanah 1 tahun, tahun depannya tahun Yobel, ya kamu harus balikin tanah itu. Nah, makanya gini, ada banyak tuan yang jahat. Dan tuan yang jahat ini mereka akan waktu hari-hari seperti ini ya, hari-hari Yom Teruah, Rosh Hashanah, tahun baru orang Israel, mereka akan nyumputin hamba-hambanya, budak-budak mereka di dalam tanah, di basement. Tujuannya cuma satu, supaya mereka tidak mendengar suara sangkakala. Lalu apa terjadi kalau mereka nggak dengar suara sangkakala? Mereka akan merayakan itu kira-kira 1 minggu. Maka dia nggak akan tahu kalau itu tahun Yobel, dan mereka tidak akan dilepaskan dan mereka tetap menjadi budak. Nah, waktu saya belajar tentang itu, Tuhan tuh cuma bilang ini, banyak anak-anak Tuhan hari ini, mereka mendengar suara sangkakala, artinya mereka mendengar suara kebenaran, tetapi mereka masih tetap terikat dan mereka masih tetap hidup sebagai budak. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar malam hari ini. Tuhan sudah meniup suara sangkakala dan suara kemenangan buat setiap kita. Ini bagian kita tinggal bangkit dan bagian kita untuk menjadi orang-orang merdeka. Siapa yang mau mendengar suara sangkakala dan menjadi orang merdeka? Oke, ya kita bisa angkat tangan semua. Nah, yuk kita belajar sama-sama di Alkitab ya. Kalau teman-teman belajar di Alkitab, pertama kali Tuhan itu memerintahkan untuk membuat sebuah nafiri atau sebuah sangkakala itu untuk bangsa Israel. Di Alkitab ditulis bilangan 10 ayat 1 dan 2, buatlah 2 nafiri dari perak, dari perak tempaan harus kau buat, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Maaf, suaranya kok nggak keluar. Oke, yang lain kedengeran ya. Itu di bawah kiri, itu ada gambar headphone. Kamu klik. Gitu. Nanti ada tulisan use wifi and dial gitu, nanti kamu yes. Tapi yang lain aman ya. Oke, karena tadi angkat tangan juga sih, jadi aman. Oke. Aku ulang, maaf. Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Dahsyat banget ya. Sangkakala itu nggak dipanggil buat manggil rakyat jelata, bahasa saya. Itu untuk memanggil para laskar-laskarnya Tuhan. Dan arti kata laskar itu adalah suatu kemah perang, pasukan, tentara, dan yang saya paling suka adalah para pahlawan. Kalian termasuk semua deretan ini, pasukan, para pahlawan, tentara, maka panggilan shofar, panggilan nafiri, shofar, itu dipanggilkan untuk kamu. Kamu tidak dipanggil untuk hanya sekedar menjadi domba. Kamu tidak dipanggil hanya sebagai menjadi anak Tuhan. Ya, kita anak Tuhan. Yes, saya pun anak Tuhan. Tetapi kamu tidak hanya dipanggil sebagai anak, tetapi engkau juga dipanggil sebagai seorang pasukan. Orang-orang yang dipanggil Tuhan menjadi para pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dan waktu tiupan sangkakala itu dibunyikan, siapa yang datang? Ya para pahlawan. Bukan cuma rakyat. No. Tetapi waktu shofar dibunyikan, yang datang adalah para pahlawan-pahlawannya Tuhan. Tetapi ada satu kisah yang tragis, teman-teman, di Keluaran 19 diceritakan dengan detail. Hari itu adalah hari di mana Tuhan ingin bertemu dengan bangsa Israel. Dan hari itu Tuhan memanggil semua umat, semua laskar-laskarnya Tuhan. Tapi di Alkitab ditulis gini, ayat yang ke-16, dan terjadilah pada hari yang ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh, ada kilat, dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan.
Teman-teman, waktu bangsa Israel mendengar kilat, mendengar guru, mereka nggak gemetar. Waktu mereka lihat awan, mereka nggak gemetar. Waktu mereka mendengar bunyi sangkakala. Harusnya itu panggilan untuk para laskar. Setuju nggak? Harusnya begitu Tuhan menyerukan bunyi sangkakala, harusnya laskarnya bergerak. Setuju nggak? Itu bukan panggilan yang membuat takut. Itu bukan panggilan yang membuat seluruh bangsa gemetar. No. Tadi saya bacakan ayatnya ya. Di Alkitab ditulis, buatlah nafiri dari perak, supaya kamu bisa menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Tetapi waktu shofar dibunyikan, gemetarlah seluruh bangsa. Dalam bahasa Inggris gini, dan mereka mundur. Loh, harusnya begitu shofar dibunyikan, mereka maju. Mereka naik. Begitu bunyi Yobel dibunyikan, Rosasana, seruan sangkakala, sorak-sorai, penyembahan, itu dibunyikan, harusnya laskar-laskarnya akan berangkat. Tetapi hari itu hari di mana Tuhan ingin bertemu dengan bangsa Israel. Di saat mereka mendengar tiupan sangkakala, mereka mundur. Dan mereka berkata gini, Musa, biar kamu yang berbicara kepada Tuhan. Jangan kita, nanti kita mati. Waktu orang itu mulai memikirkan nyawanya sendiri, mereka nggak pernah bisa disebut laskar. Kalau saudara buka di 2 Timotius 2 ayat yang keempat, di Alkitab ditulis, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Tetapi waktu bangsa Israel itu berkata, Musa, biarlah engkau yang berbicara, nanti aku mati. Kalau hidupmu itu cuma aku, dan aku, kamu nggak akan lebih kok dari orang-orang Israel yang mendengar panggilan Tuhan dan kamu mundur. Saya nggak tahu seberapa banyak teman-teman hari ini di tempat ini yang engkau pernah mendengar panggilan Tuhan. Sederhana ya, ini contoh aja. Saya ini bersyukur tadi Kak Hizkia mengenalkannya bukan saya dulu ya, mengenalkan anak saya dulu. Oke, saya bersyukur saya ini punya anak-anak yang melayani Tuhan. Hari ini kami setelah hari ini hari kebaktian dan pulang, kami naik mobil dan ada pengemis di jalan. Ada orang cacat lah, singkat cerita. Dan anak saya itu langsung nunjuk, anak saya baru umur 2 tahun. Dan dia langsung minta buat kita buka kaca dan ngasih berkat. Dan dia kasih, didadahin, dikasih kisbay, didoain dari jauh gitu ya. Karena kan di lampu merah, jadi saya mau turun juga, saya yang takut gitu. Jadi cuma buka kaca dan didoain. Itu panggilan Tuhan. Ini anak 2 tahun. Ya oke lah, dia nggak terima panggilan, oke kamu terima panggilan, untuk kamu harus khotbah lah 2 tahun. Baru ngomong papa mama makan gitu. Tapi dia terima panggilan Tuhan untuk apa? Untuk mendoakan orang itu. Itu sederhana. Panggilan untuk apa lagi? Mungkin panggilan untuk melayani Tuhan. Panggilan untuk nari, untuk nyanyi, jadi WL. Bahkan panggilan untuk bersihin kursi, beresin sepatu. Itulah panggilan Tuhan. Dan kalau engkau mengerti itu panggilan Tuhan, itu suara shofar dalam hidupmu. Datang. Mendekat. Berangkat kalau kata kita. Bukan mundur. Tapi banyak orang Kristen begitu mereka mendengar suara shofar, suara sangkakala, bukannya maju, malah mundur. Kita baca cerita yang kedua. Tadi cerita yang pertama ya, tentang bahasa Israel. Ini sama tentang bahasa Israel juga. Yeskiel 33, ayat yang ketiga. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya. Lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengarkan suara itu. Tetapi ia tidak mau diperingatkan. Sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan. Di Yeskiel, shofar dibunyikan lagi. Dan tidak
ada yang mau mendengar. Dalam bahasa Inggris lebih jelas. Ada trumpet signals, the call to battle. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mau datang. Kalau bahasa Inggrisnya, but no one march into the battle. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mau masuk dalam peperangan. Teman-teman, saya nggak tahu hari ini banyak orang berkata tentang resesi, krisis pangan, banyak orang berkata tentang apa lagi ya, pandemi, perang di Rusia dan lain sebagainya. Itu adalah trompet perang. Itu adalah suara sangkakala untuk orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk berdiri, orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mempertahankan bangsanya. Tetapi adakah mereka yang mau memperjuangkan dan mempertahankan bangsanya? Dan di Alkitab ditulis, sesudah itu pedang datang dan darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Pilihan kok. Saya coba pelajari ini lebih ngeri lagi teman-teman. Kata tidak bergerak dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibraninya diperingatkan, itu artinya gini, zahar, bahasa Ibrani. Yang artinya adalah engkau dipanggil untuk menjadi terang. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mau menjadi terang. Orang Kristen kan dipanggil menjadi terang dan garam. Tapi waktu mereka, orang Kristen, gereja Tuhan, memutuskan untuk tidak lagi menjadi terang. Pedang itu bukan tertimpa ke orang lain. Pedang akan tertimpa kepada diri kita sendiri. Makanya saya bersyukur teman-teman di BSB. Mereka rutin bikin pasar murah. Mereka rutin bikin pengobatan. Itu adalah cara kita menjadi terang. Nggak ada cara lain kok teman-teman. Saya nggak peduli dengan berapapun kekurangan dan berapapun kelebihan yang kamu punya. Kalian punya teman-teman di Makassar. Mereka menjadi terang dengan cara apa? Mereka bikin kaos. Mereka bikin kaos, tulisannya tulisan bahasa Makassar yang artinya Yesus peduli. Dan mereka jalan-jalan ke pasar. Itu cara mereka jadi terang. Ada beberapa teman, saya punya teman di Tangerang, dia buka panti asuhan. Itu cara mereka jadi terang. Mungkin banyak orang berkata, kami dong pasar murah. Sekali pasar murah 1.000 orang. Ini panti asuhan cuma ngerawat 2 anak, 3 anak. Tapi itu menjadi terang. Menjadi terang. Apapun teman-teman, mau di sekolah, mau di kampus, mau di rumah dengan orang tuamu. Ada panggilan untuk engkau menjadi terang. Bahasa Ibrani artinya untuk menjadi terang, untuk kamu bersinar dan kamu mengajar. Nah itu dia. Banyak orang gini, aduh orang Kristen itu kan, saya mau bilang males kok. Saya tersinggung juga gitu ya. Saya coba bayangin nggak? Tetanggamu deh, sekarang saya tanya. Kamu pernah share nggak kebaikan Tuhan? Kenal nggak kamu sama tetanggamu? Saya ngaku dosa lah. Saya aja nggak kenal tetangga saya. Tetanggamu, saya pernah ke Afrika. Dahsyat, dia ini punya gereja 2 km kali 2 km. 2 km, bukan 20 meter. 2 km. Ya, Kojos salah ngomong. Enggak, saya nggak salah ngomong. 2 km gerejanya, besarnya. Dan dia tuh punya tagline gini. Pokoknya radius dari rumahmu, radius 15 menit, kamu jalan kaki, mereka harus mendengar nama Yesus. 15 menit. Kamu jalan kaki aja keliling. 15 menit. 15 menit ke kiri, 15 menit ke kanan, 15 menit ke atas, ke bawah. Ke depan, ke belakang. Mereka harus kenal Yesus. Dan saya ini gini, boro-boro 15 menit. Tetangga saya aja saya nggak kenal. Tetangga saya cuma tahu ada satu tetangga di depan, sering berantem gitu. Orang Kristen lagi, aduh malu-maluin. Yang lain Islam gitu ya. Satu Kristen di depan, kalau berantem, seluruh RT semua dengar. Saya tuh sampai di rumah, ini ada apaan sih? Saya turun gitu ya, karena saya pikir takutnya pukul-pukulan atau apa. Marah-marah ternyata. Batak, Kristen gitu ya. Aduh, saya malu banget gitu. Tapi kita jadi terang nggak sih? Kita jadi terang nggak? Akhirnya bulan Lebaran kemarin lah, saya memutuskan untuk bagi-bagi ke tetangga. Jadi kami bawa parcel. Kalau saya itu kan enak lah punya anak gitu ya. Tinggal bawa anak, orang nggak takut lah mau COVID, mau apa itu gampang gitu ya. Tinggal bawa anak, anaknya ngasih. Tahu nggak teman-teman, saya menuainya lucu.
tetangga saya juga masak ternyata. Dia Islam gitu. Dan dia masak, kita kasih buah, dia kasih balik, kasih roti, kasih cookies gitu. Dan akhirnya kita sering sharing. Dan kita ngobrol, anaknya sekarang udah 2 ya gitu. Iya, kamu Kristen ya? Iya, gereja di mana? Akhirnya kita bisa ngobrol. Dan saya bisa menjadi terang di sana. Saya berdoa teman-teman. Ada sebuah panggilan. Dan kita ini jadi orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan. Kita ini bukan jadi orang-orang yang pasif ya. Dan kita ini bukan jadi orang-orang yang ada suara sangkakala. Dan kita ini nggak dengar. Saya akan tutup dengan satu ayat. Kita buka di Ibrani 13, ayat yang ke-13. Ibrani 13, ayat yang ke-13. Boleh saya minta siapa ya di sini ya? Saya minta Angeli dari Manado untuk baca. Oke, Angeli ini semangat sekali nih. Dari tadi dia present worship, dia on cam. Wah, dia dari tadi pujian penyembahan on cam. Saya aja nggak on cam tadi ya pujian penyembahan. Maaf ya. Oke, Kak Angeli bisa baca Ibrani 13 ayat 13. Firman Tuhan, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Oke, thank you. Saya bacakan dalam bahasa Inggris ya. Keren banget gini. So, let's go outside. Where Jesus is, where the action is. Wah, keren banget. Ini saya suka banget. Marilah kita pergi keluar. Ini bukan artinya keluar dari gereja, keluar dari rumah. Bukan ya. Maksudnya, ayolah kita jadi terang. Ayolah kita menginjil. Ayolah kita datangi Tuhan. Where Jesus is. Di mana Yesus berada. Where the action is. Di mana ada action di sana. Gitu ya. Dan saya ini ngeliat gini ya. So far itu diciptakan untuk kita berangkat. So far itu diciptakan untuk kita laskar-laskarnya berangkat. Dan bangsa Israel, setiap kali mereka mendengar suara shofar, mereka mundur. Dan mereka tidak pernah mendengar panggilan Tuhan. Tapi hari ini, tepat dengan Rosh Hasanah, tepat dengan hari peniupan shofar, kalau menurut tradisi mereka harus tiup 100 kali tiupan. Saya nggak tahu itu bengeknya kayak apa ya. Kita niup 7 kali, 8 kali aja udah. Kalau kita doakan, ayo kita amin, amin. Dengan shofar 9 kali. Itu muka peniup shofar, mukanya udah merah gitu. Gitu ya, udah lemes-lemes gitu. Cuma mereka 100 tradisi mereka. Tapi saya mau katakan gini. Di saat shofar, di saat panggilan itu datang. Let's go outside. Let's go outside. Where Jesus is, where the action is. Where the action is. Nah, ini yang saya mau lakuin, teman-teman. Saya akan tutup. Saya akan minta pemimpin di Star Generation. Ada teman-teman lah yang ada Kak Deang, ada Olaf, ada Amadea, ada Kak Iskia. Saya nggak tahu yang hari ini yang jadi in charge siapa. Tapi saya minta teman-teman, kamu desain kaos. Kamu desain kaos, tulisan harus ada Yesusnya. Mau Yesus menyembuhkan, mau Yesus jawaban, mau Yesus luar biasa, terserah. Kamu bikin, kamu desain. Nanti kamu kasih desainnya ke aku yang cetakin. Wah, ada Kak James Santa lagi di sini. Halo Kak James, kamu ini udah mirip Immanuel ya. Aku akan menyertaimu senantiasa ya. Kak James ini setiap kali saya zoom dia nongol teman-teman. Dan dia selalu dengan baju merah dan topi Santa. Dia Santa Chibi namanya ya. Oke. Dan teman-teman boleh desain baju. Kirimin ke aku buatin gratis. Dan semua yang datang Zoom hari ini, nanti didata sama Kak Dea, Kak Olaf, Kak Iskia, saya nggak tahu yang hari ini, Kak Agung, saya nggak tahu yang in charge hari ini. Kamu kasih ukuran bajumu, dan kamu harus pakai untuk jalan-jalan ke mall. Oh, tugasnya gampang kan, jalan-jalan ke mall. Wah, kapan lagi coba pendeta suruh jalan-jalan ke mall? Kamu boleh jalan ke mall, jalan ke pasar, jalan ke teman-temanmu yang belum kenal Tuhan. Pakai bajumu dengan bangga. Dan kamu foto selfie, kirim ke admin dari Star Generation. Nanti Star Generation direkap, dikirim ke aku. Wah, langsung open cam semua dasar kalian ya. Gak apa-apa lah, memotivasi kalian. Saya minta pokoknya orang dari Star Generation desain kaos. Setelah itu, semua teman-teman yang hadir Zoom hari ini, khusus hari ini ya,
kasih alamat kalian, kasih ukuran baju kalian ke kontak person dari Star Generation. Jangan ke saya. Supaya kalian juga nanti bisa dikasih tahu kapan ada Zoom, kapan ada informasi, semua nanti dari Star Generation. Gitu ya, nanti kalian digembalakan dengan teman-teman dari Star Generation. Dan saya mau katakan gini, it is time to go outside where Jesus is, where the action is. Where the action is. Peniupan sangkakala sudah ditiup. Dan inilah saatnya untuk kita sama-sama berangkat. Laskarnya berangkat. Pasukannya berangkat. Pahlawannya berangkat. Ini bukan saatnya kita jadi penonton. Bukan saatnya kita jadi seperti bangsa Israel mundur. Dan kita menyayangkan, aduh nanti kalau kata orang gimana. Nanti aku dikatain aneh gimana. Nah itu ciri-ciri bangsa Israel yang sampai akhir mereka mati di padang gurun. Sampai akhir mati di padang gurun, mati dengan pedang mereka sendiri. Tapi kita bukan orang-orang seperti itu. Di saat shofar dibunyikan, kita berangkat. Kita berangkat. Mari tutup matanya, mari tutup mata kita doa sama-sama. Tuhan, hamba-Mu telah selesai, Tuhan. Tapi sungguh biar Kau yang menanamkan benih firman itu, Tuhan. Buat kami mendengar suara sangkakala. Kami masuki tahun ini dengan menemui Engkau di luar kemah. Menemui Engkau di luar zona nyaman kami. Menemui Engkau di jalan di mana Engkau membuat mujizat, Engkau menyembuhkan orang, Engkau membangkitkan yang mati, Engkau menolong orang-orang yang terpinggirkan, Tuhan. Engkau memulihkan yang buta, memulihkan yang kusta, memulihkan yang dihakimi. Kami mau mengikut Engkau where the action is. Ini kami, Tuhan. Beri hikmat buat teman-teman Star Generation yang akan coba mendesain semuanya, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Oke, thank you. Saya serahkan kembali ke teman-teman, admin, dan lain sebagainya buat ngedata, buat ngedesain. Jangan lupa desainnya karena saya butuh 2 minggu buat ngeprint. Thank you, God bless. Thank you, Coach Jos. Wah, luar biasa banget ya. Ini berkat di tahun baru ini. Kak, udah menyesal kan ya hari ini. Iya, betul. Join mungkin yang, aduh baru pulang kerja, terus habis itu lagi deadline-nya banyak dan segala macam. Halo Cikes. Halo, Ci. Lucu banget. Iya, hari ini benar-benar berkat banget ya. Untuk kita hari ini. Nah, untuk tadi seperti kata Kojos, ini nanti teman-teman bisa langsung save nomornya atas nama Kak Dea. Nah, ini ada nomornya, udah ada di kolom chat. Jadi nanti teman-teman bisa langsung aja WA ke Kak Deang untuk nama, nomor HP, alamat gitu, dan sebagainya gitu. Nanti akan kita data dulu, terus nanti sembari kita desain ya. Iya, betul. Iya, dan thank you banget buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Pastinya bergembira semuanya ya. Iya, betul. Nah, sebelum itu di sini izinkan untuk aku share dulu. Nah, ini buat teman-teman yang hari ini tergerak untuk menabur di kegiatan Star Generation, terutama Star Generation Online, ini bisa langsung aja transfer ke rekening atas nama Deang Parujarsi HA di 0882433810. Ini semua yang terkumpul akan kita pakai untuk pelayanan Star Generation Online. Jadi kalau buat teman-teman Star Starsis yang masih belum tahu, jadi Star Generation Online ini kita bergeraknya khusus online ya. Iya, betul. Jadi di sini kita berharapnya kita bisa menjangkau teman-teman yang jauh di luar sana. Jadi kalau pelayanan online itu salah satu keunggulan atau kelebihannya itu kita tidak mengenal jarak gitu. Mau teman-teman ada di luar negeri juga bisa join ke sini. Apalagi kalau misalkan belum punya komunitas, yuk langsung aja join di Star Generation Online ini. Namanya aja udah online ya. Iya, Pasti online.
pasti online dan biasanya via Zoom meeting. Nah, nanti setiap yang misalkan hari ini udah nih kita ngelakuin Zoom meeting, nanti akan kita upload gitu atau kita unggah di YouTube Star Generation Online. Jadi teman-teman tidak akan ketinggalan. Mau diulang lagi juga bisa supaya jadi rema gitu ya. Dan ini ada Keep in Touch. Keep in Touch ini semacam komsel online. Nah, ini buat teman-teman, buat Starsis yang belum punya komsel online, bisa langsung aja join ya. Nanti bisa WA ke aku, ada nomornya ini. Dan nanti ini ada pilihan harinya, kayak contohnya aku di hari Senin, terus Kak Hiskia di hari Kamis, ada Olaf juga di hari Kamis, dan juga Kak Titin itu di hari Sabtu. Jadi nanti teman-teman bisa pilih aja jam dan hari yang available-nya kapan. Jadi nanti kita bisa seru-seruan bareng. Selain itu kita juga bisa sharing, Saling kita bisa saling mendoakan, ya kan? mendoakan. Iya, kalau mau curcol, nah Iya. biasanya itu akan dilayani Iya. situ butuh Pengupasan teman. firman. Iya, selain itu juga kita akan bahas sharing-sharing Iya. firman. Nah, di bulan Oktober ini kita Ada yang spesial. ada spesial nih karena di bulan Oktober kita akan mengadakan lomba yel-yel Sumpah Pemuda dan ini terbuka untuk umum. Jadi siapapun di sini Starsis teman-teman yang punya teman di sekolahnya atau di tempat kuliahnya atau bahkan di tempat kerjanya mau ikut juga boleh gitu. Temanya adalah Rise Up. Jadi ini ada beberapa kriterianya ya. Kayak contohnya grup minimal 3 orang dan nanti yel-yelnya tuh maksimal 3 menit Ya, 3 menit ya. aja itu udah lama. Iya, udah Kalau lama. untuk orang yel-yel 3 menit itu Iya, udah lama. betul. Belum 10 menit ya, kalau 10 menit Wah, udah kalah. jangan. Ini nanti kalau ikut yang banyak, kalau yang ikut banyak itu nanti bakal lama banget. Iya, betul. Jadi 3 menit aja ya. Dan ini tuh dilakuinnya secara live di Zoom meeting. Iya. Jadi bukan tapping, bukan rekaman, tapi harus dilakuin secara live di Zoom meeting dan pastikan supaya koneksi teman-teman itu benar-benar bagus untuk bisa meragain yel-yelnya Iya. secara live. Terus juga properti dan kostumnya itu disediakan oleh Masing-masing masing-masing peserta. peserta. Kriteria penilaian itu ada dari kostum, ada dari kekompakan, terus juga sesuai tema itu Rise Up dan juga nanti kehadirannya. Maksudnya kehadiran tuh dari awal sampai akhir tuh harus ikut. Iya. Gitu. Dan nggak boleh left ya dalam maksudnya karena alasan apapun gitu. Jadi harus pantengin terus gitu. Dan ini akan ada hadiah senilai total 1,5 juta rupiah. Ya. Ini total hadiahnya lumayan ya. Lumayan. Gitu. Nanti bisa seru-seruan bareng teman-teman gitu. Nanti tiba-tiba dapat hadiah aja kan lumayan. Iya, siapa gitu. tahu ya kan berdoa aja. Ya kan? Gampang banget ini terbuka untuk semua semua kalangan ya. Iya. Mau teman-temannya dari yang non Kristen juga boleh banget gitu. Jadi yuk langsung aja bisa nanti kita akan upload di grup. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang ingin kasih tahu temennya juga bisa gitu. Bisa seru-seruan bareng ya di sini. Oke, itu aja pengumuman dari aku dan kita akan foto bareng ya. Kita foto bareng dulu. Kak Hiskia, ini aku minta bantuannya untuk bisa foto bareng ya, Kak ya. Oke, siap. Nah, kita udah sampai di foto session, teman. Tapi masih banyak ya hitam-hitam di sini. Oh iya, harus open cam dong. Kayak tadi. Semangat gitu open cam. Ini ada yang tanya panitia boleh ikut nggak? Panitia boleh ikut. Iya, kalau boleh sih kayaknya aku juga pengen ikut ya. Nomor pertama kayaknya. Oke, segini aja kah yang bisa open kamera? Nyesel loh nanti. Nanti kaosnya nggak nyampe lagi. Aduh, jangan sampai. Tadi waktu Joshua bilang soal kaos tuh aku lihat Kak Anjeli itu langsung wah gitu. Kak Anjeli kelihatan banget tuh. Bahagia ya. Oke, luar biasa. Perhatiin ya. Oke deh, berlama-lama kita akan berfoto. Mohon maaf, ini apa sinyal saya atau gimana ya? Emang masih hitam kotak-kotak ya? Oke, sembari aku akan capture. Boleh Kak, di backup ya. 1, 2, 3. Masih slide pertama, slide kedua tahan.
1, 2, 3. Oke, thank you lope-lopenya. Silakan Kak. Oke, thank you Kak Nuskia udah dibantu untuk foto bersamanya. Nah, ini kali ini kita nggak ada sesi Q&A Q&A. ya, biar apa namanya biar lebih los gitu kan. Vibes-nya itu kan masih apa namanya pesta perayaan Yap. gitu. Tadi aku berharapnya malah Kojos itu bisa sharing firmannya lebih lama loh. Tenang. Ternyata cepat ya, tapi nggak masalah. Yang penting apa namanya kita semua bisa dapat firman-Nya dan Iya. semoga ini benar-benar merema untuk kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, boleh nggak sekali lagi Kojos nge-blessing kita semua, nggak cuma Stargen aja, tapi untuk teman-teman semuanya. Oke. Sorry ya pendek. Gak Yuk, apa. Nggak yuk. masalah. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami percaya semua yang terbaik, semua berkat, semua keajaiban, semua mujizat, kelimpahan yang Kau siapkan untuk tahun ini kami terima Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang turun, tapi kami akan terus naik bersamamu. Terus naik bersamamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, sungguh kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Kojos. Dan ini ada persembahan lagu lagi ya dari BSB untuk BSB. Kiri perjumpaan kita hari ini, dan kita mau say thank you buat semua Kojos juga teman-teman yang udah hadir hari ini. Silahkan di play Kak Pita. Thank you teman-teman semuanya, Thank and you. God bless you all. Thank you, terima kasih.
teman-teman semuanya. Tuhan Yesus Memberkati. See you on next event. Thank you juga buat teman-teman kakak-kakak dari BSB. Thank you. Makasih semuanya. BSB itu Sama-sama. Bukit Semarang baru ya? Gimana, Kak? BSB itu Bukit Semarang baru ya? Oh, bukan. Bahtera Surya baru, Kak. Oh ya. Sorry. Ya, kalau acara Bahtera gitu biasanya banyak orang Semarangnya, jadi kirain BSB itu Bukit Semarang baru. Kakaknya pasti dari Semarang ya, Kak? Iya. Oh, pantas Jen di mana? Apa? Asal kotanya di mana? Semarang. Oh, Oh, Semarang. Itu Iya. Puji Tuhan, kenal. Makasih Thank semuanya. you. Iya, Kak. thank you. Dea sama Angeli kamu gelis deh. Ah? Waduh. Terima kasih. Makasih semuanya ya. Oke. Iya, Tuhan berkati. Aku pamit ya. Iya, Tuhan berkati. Terima Ya. kasih, Tuhan berkati. Buat teman-teman Thank you, Kak Yunika. BSB, jangan live dulu ya, teman-teman Thank you, yang Kak BSB. Angeli Manado. Thank you, Kak Angeli. Thank you, Thank you Messi, semuanya. Eva. Thank you. Thank you, Aku Dilan Ada, juga. ada, ada Halo, Kak Dilan Messi. juga. Ada Kak Deas juga. Thank you, udah join. Kak Cindy juga thank you, udah join. Bella. Halo Messi. Hai Messi. Hai. Eva juga, hai. Thank you udah join. Kak Madeas juga, thank you. Thank you. Kak Cindy, ini Kak Vivo 1938 ini. Thank you. Ya, teman-teman kita doa dulu ya kita sebelum apa namanya live juga. Ini tinggal kita aja kan ya. Iya, Tuhan berkati. Belum masih ada. Ya nggak apa-apa lah, kita doa aja. Ya, kita doa aja ya. Deang. Ya. Ayo Kak Deang.